seluruh masyarakat Peninggalan daripada ketun, surser, sitset, hirhar, irgar, menampak haning pulau, nyar, rau. Lebih baik ikuti festival Tabe yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Ayo, hari khas Umba. Ya, selamat sore sahabat Carita Tuntas sekalian. Kembali mengudara podcast Carita Tuntas bersama saya Bang Adi. Kali ini kita berbicara tentang sebuah fanatisme dari sebuah kelompok komunitas yang menjunjung tinggi, mencintai, militan banget deh pokoknya terhadap sebuah tim kebanggaan Kalimantan Tengah di dunia sepak bola. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kalteng Putra? Ya, Kalteng Putra saat ini memang berlaga di Liga Indonesia itu di Liga 2 ya. Tapi dulunya pernah berada di Liga 1 di Primer. Dan apa sih artinya sebuah tim tanpa ada supporter? Nah, kalau kita bicara supporter tadi saya bilang ini fanatisme banget. Nah, Kalteng Putra itu punya beberapa kelompok supporter, dan yang terbesar itu adalah Kalteng Mania, terbesar, tertua. Hari ini sahabat Carita Tuntas sekalian, saya menghadirkan Ketua Kalteng Mania. Beliau tokoh muda, energik, dan sampai saat ini terus mengawal Kalteng Mania dan mensupport Kalteng Putra untuk berlaga di tingkat yang lebih tinggi lagi. Perkenalkan, sore ini saya bersama Bung Edi Sabana yang biasa dipanggil Bung Esa. Selamat sore, Bung Esa. Selamat sore. Oke, Bung. Oke, terima kasih, Bung. Untuk santainya kita, karena kita sudah standar prokes dan kita juga social distancing-nya ada terpenuhi, kita lebih leluasa itu kita diskusi ngelepas masker aja deh ya, ngelepas masker. Karena saya pengen ngeliat senyum Bung Edi nih, Bung Esa ini keren loh. Ya, kayak kita ketawa-ketawa senyum-senyum tapi dalam masker kan nggak kelihatan. Rugi nanti ya. Oke, Bung silakan kita lepas maskernya. Diskusi kita santai Bung, hari ini santai. Kita mau minum, ngerokok, ngopi atau apa ya santai saja. Ya tidak ada aturan yang sangat terlalu enggak sih. Karena saya tahu yang namanya teman-teman di Kalteng Mania itu memang sukanya melepaskan ekspresi sebebas mungkin, tetapi tetap sesuai koridor. Oke, gimana Bung? Sehat? Alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, dan semoga buat kawan-kawan atau anggota Kalteng Mania dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Bung Esa ya. Biasa saya panggil Bung Esa ya. Seorang muda ya, tokoh muda dan membawa Kalteng Mania yang saya tahu juga anggotanya luar biasa banyaknya. Kalau dalam setiap pertandingan Kalteng Putra itu, Kalteng Mania itu diberikan space khusus nih oleh panitia pelaksana, space khusus yang tiap saat kerjanya berteriak, bernyanyi, memberikan support tanpa kenal lelah. Nah, itu anggotanya itu terdiri dari apa aja sih, Bung? Kalau berbicara anggota Kalteng Mania, sebenarnya itu terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, artinya pencinta bola yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya warga Palangkaraya. Karena memang Kalteng Mania ini base camp induknya ada di Kota Palangkaraya. Namun juga kami juga memiliki di daerah-daerah itu sudah ada 8 ya? Kabupaten yang udah ada pengurusannya dan sudah kami SK-kan. Oh ya. Untuk komunitas fans club ini. Fans club ya. Yeah. Oke. Kalteng Mania itu sendiri ya. Dia berbentuk sebuah komunitas, kumpulan atau organisasi resmi yang artinya bisa dikembangkan gitu organisasi ini. Sebenarnya ini kami mengarah ke organisasi resmi ya. Oh gitu, yang mengarah ke organisasi ya. resmi. Untuk ini kami mencoba legal hukumnya ada gitu. Oh gitu. Itu sedang berproses dan sebenarnya sudah mencoba ke akta notaris kami ya. Artinya untuk sebuah legal hukumnya ada, itu aja yang target kami, karena dengan adanya itu kami bisa
melangkah lebih jauh lah. Coba ditingkatkan ya. Coba ditingkatkan. Oke, Bung. Tentu dari sebuah perwujudan sebuah komunitas itu kan tentu ada kilas balik, ada sejarah ya kan. Saya pengen tahu nih kilas baliknya, sejarahnya apa sih yang bisa melahirkan Kalteng Mania ya, sejarah berdirinya Kalteng Mania itu sendiri. Ya, kita berbicara sejarah ini sepertinya sesuatu yang luar biasa bagi saya ketika berbicara sejarah tentang Kalteng Mania ini sendiri, di mana pada saat itu Kalteng Putra masih namanya bukan Kalteng Putra. Bukan Kalteng Putra ya. Masih namanya ya? Persepar ya. Maka digagaslah oleh beberapa kalangan muda juga. Kalangan muda awal nongkrong sih waktu masih kita di ini ya di sekitaran Sudarso. Ya, Sudarso. Waktu itu kumpul beberapa orang di situ. Ada beberapa lah, salah satunya Bang Ripai itu. Oke, Bang Ripai. Di antaranya mungkin Anur Hasan. Oh iya, Bung Aan ya. Bung Anur Hasan ya. Itu senior-senior kita juga yang mencoba mengemas ini ada klub kita, klub kebanggaan. Dan idealnya harus ada supporternya. Nah, maka setelah situ dan awal berdirinya itu diketuai oleh yang saya sekali lagi saya hormati, saya banggakan almarhumah Haji Sapri. Almarhum Haji Sapri ya. Iya, beliau adalah ketua pertama Kalteng Mania. Itu selanjutnya beliau gila bola banget tuh. Banget. Siapa pada zamannya siapa yang tidak kenal almarhum Haji Sapri di Kota Palangkaraya gitu loh. Buat almarhum Bapak Haji Sapri, kami ini saya kebetulan juga salah satu penggemar beliau, ada Bung Esa juga ketua Kalteng Mania, kami berdua menghantarkan Al-Fatihah dan doa sedalam-dalamnya buat beliau ya, bahwa beliau sudah damai di sana dan saya yakin beliau akan tersenyum melihat kondisi Kalteng Mania sekarang yang terus membesar. Oke, Bung, kita kembali ke tentang Kalteng Mania ya. Kalteng Mania ini kan sebuah perkumpulan ya, saya bilang perkumpulan karena pada posisi legalitas formalnya masih dalam proses. Tapi saya lihat ya perkembangan ini sebuah potensi, saya lihat sebuah potensi wadah kreativitas ya, Kenapa? Karena saya lihat nih teman-teman datang kumpul jersey ini macam-macam, saya lihat macam-macam jersey yang ditampilkan dengan bentuk dan ya macam-macam lah, saya bilang dengan kreasi masing-masing ya. Ada yang Kalteng Mania dari Katingan, ada yang dari Untun, ada namanya pasokan tembok segala itu ya. Nah itu punya keragaman masing-masing, itu uniknya saya lihat. Nah di Kalteng Mania itu sendiri itu ada beberapa sih elemennya di dalamnya gitu. Apa khusus semua bernaung di bawah Kalteng Mania terus nama-nama di dalamnya juga bisa gitu? Ya kalau istilahnya korwil ya, koordinator wilayah masing-masing ya, kita bagi wilayah masing-masing. Dalam korwil ini kami bebaskan kalian mau seperti apa, cuman secara umum di bawah Kalteng Mania, artinya katakanlah mungkin nama Kalteng Mania wilayah Untun gitu kan, tapi tetap nama embel-embel Kalteng Manianya harus ada. Untuk logo segala macam kami beri kebebasan, bebas, namun tetap mereka berada di bawah bukan bernaung sih ya, apa ya namanya. Kalau bernaung saya rasakan terlalu inilah ya artinya ada ikatan ya. Ada ikatan. Boleh dengan bentuk sendiri, tetapi tetap tidak melepas yang namanya Kalteng Mania. Dan komando tetap ada di ada di Kalteng Mania. Oh jadi kayak sistem menggurita gitu ya, satu kepala tapi kakinya banyak nih. Banyak, cuman tetap satu ada di Kalteng Mania. Nah, tadi kan semasa kepemimpinan almarhum Haji Sapri ya, dia menumbuhkan embrio yang namanya Kalteng Mania dengan soliditasnya, dan dari yang sedikit ya, dari yang butiran saya lihat sekarang udah jadi genggaman gitu ya. Nah itu regenerasinya apakah itu terus berjalan sehingga tidak stagnan gitu loh Kalteng Mania? Kalau untuk regenerasi kita mencoba terus berjalan, artinya kita bahkan sampai karena untuk regenerasi itu kita coba korwil ke sekolah-sekolah. Gitu ya. Artinya kami berharap terus rekrutmen anggota, terus kita, karena bagi kami Kalteng Mania itu adalah kebanggaan sudah. Kalteng Mania. Artinya Kalteng Mania kebanggaan, di mana ada Kalteng Putra di situ ada Kalteng Mania. Gitu.
Itu yang menjadi kami. Jadi rekrutmen dan kaderisasi tetap kami ini kan, meski ada ini sih untuk beberapa tahun terakhir kami mencoba untuk melaksanakan musyawarah besar itu untuk pergantian ketua Kalteng Mania, karena saya udah kelamaan nih, saya sadar udah expired nih sebenarnya. Nah, cuman Tapi kalau memang masih dibutuhkan bagaimana? ya artinya meskipun dibutuhkan, memang kegagalan bagi saya, kaderisasinya gagal gitu loh. Makanya coba tempat disinggung kadang kumpul-kumpul, ayo kapan? Memang mereka pengennya tetap bertahan, abang aja udah sampai kapan? Saya bilang nggak bisa kayak gini. Ya. Apapun namanya dalam komunitas, kalau komunitas itu kalau itu aja ya nggak jalan, nggak benar itu sudah. Jadi kekuasaan absolut ya. Iya absolut, makanya itu nggak benar udah itu. Nah, oke. Anda ngeliat sendiri ya di Kalteng Mania yang Anda rasakan, yang Anda naungi, Anda memimpinnya, tapi Anda membina, menaungi mereka. Apa sih yang Anda lihat potensi-potensi yang ada dari para anggota Kalteng Mania itu sendiri? Kalau potensi luar biasa, kalau potensi yang ada kreativitas segala macam itu bisa kan. Bahkan dalam tanda kutip dilirik-lirik oleh para politisi lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Mulai curi momen ya. Curi momen itu pasti sudah. Pasti. Cuman iya di satu sisi kami saya menganggap untuk Kalteng Mania itu hebatnya diintervensi dengan materi mereka tolak, intervensi dengan sifatnya kekuasaan atau permanensinya kami lawan. Gitu. Itu artinya kami mencoba se-independen mungkin, karena bagi kami Kalteng Mania itu bukan arahnya ke sana. Kami hanya untuk ini membangunkan Kalteng nih, membangunkan Kalteng nih. Betul. Artinya ya kita dengar istilah menggatang utus itu, kenapa kita nggak gatang utus dari sepak bola gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kayaknya gini. Kalteng Mania itu kalau ibarat rumah welcome, silakan Welcome. masuk, ya kan. Tetapi kalau kurang ajar dengan tuan rumah, silakan pergi, kan seperti itu ya. Ya karena gini, kadang-kadang kan momen-momen olahraga, apalagi yang namanya dunia sepak bola ya, Bung ya. Sepak bola ini kalau di dunia itu dia olahraga nomor 1 paling terkenal, ya kan. Bahkan Piala Dunia itu mengalahkan Olimpiade, ajang olahraga. Padahal Olimpiade itu multi cabang. Sepak bola itu cuma 1, tapi Piala Dunia itu mengalahkan Olimpiade. Nah, tentu olahraga yang setenar ini tentu orang akan memanfaatkan, itu pasti kan. Nah, tapi tadi koridornya sudah Bung Esa sampaikan, oke, silakan kalau mau masuk. Tapi kalau Anda bermain politik dan merusak Kalteng Mania, silakan pergi kan seperti itu. Nah, itu saya senang, artinya bahwa oke, kita pure deh, teman-teman pure. Tetap di Kalteng Mania tujuannya cuma satu, bagaimana Kalteng Putra berlaga, kita support menang kan seperti itu kan, nggak ada embel-embel lain. Nah kalau kreasi-kreasi lain ya bagaimana anggota jadi kreativitas dan bisa menjadi income buat mereka sendiri ya. Nah di Kalteng Mania itu sendiri Bung, dari kelompok pelajar itu sendiri banyak ya? Banyak sekali, banyak. Bukan banyak aja, banyak sekali di kelompok pelajar. Justru dari pelajar yang banyak ya. Makanya juga kenapa kami targetkan pelajar. Mohon maaf bukannya apa-apa, bukan kami ini yang macam. Di akhir ini kita lihat banyak mohon maaf ya, mungkin mereka salah di tempatnya bergaul. Makanya kita buka di Kalteng Mania itu, daripada kalian gak jelas di luar sana, ngumpul nih di sini nih. Sebagai wadah pembinaan. Sebagai wadah pembinaan di sini, mendingan kalian ngumpul di sini. Kegiatan positif ya. Kegiatan positif, karena target kami sebenarnya Kalteng Mania ini selain utamanya buat mendukung Kalteng Putra itu ya. Kami ingin menjadi komunitas ini, wadah yang tempat yang nyaman bagi perempuan juga bagi anak-anak. Ada manfaat lebihnya. Ada manfaat lebihnya. Saya sepakat itu. Nah, oke. Yang namanya supporter ya. Kan ya. Kalau saya ngeliat supporter nggak usah lah di luar negeri segala hooligan segala apa itu nggak usah lah, kita di Indonesia saja. Saya ngeliat supporter itu fanatisme banget dengan yang namanya klub yang dia dukung satu. Terus fanatisme banget dengan komunitas dia. Contoh kejadian itu mohon maaf ya kayak di Jawa ya, kayak The Jack ya kan dengan Viking ya, bobotoh itu ya, wah keras banget itu. Bahkan cenderung anarkis dan kriminal. Nah, apakah Kalteng Mania dibentengin hal-hal seperti itu gitu loh, ditanamin hal seperti itu? Karena dalam setiap pertandingan
saya juga ngeliat ya, Hmm. meskipun mohon maaf Kalteng Mania tidak sebesar supporter di Jawa, klub-klub di Jawa, tetapi ada bibit-bibit, saya lihat itu bukan bibit anarkis sih, tidak terlalu semangat. Belum anarkis sih, saya lihat terlalu semangat sehingga kadang-kadang tidak kontrol dan bahkan membahayakan diri sendiri. Nah itu bagaimana Bung Esa dan teman-teman manajemen Kalteng Mania itu memberikan kesadaran ke mereka? Ya, kalau sebenarnya sederhana, filosofi sepak bola ini kita apa ya, bukan filosofi sebenarnya, terlalu jauh dari itu. Kita lihat kita ini butuh sebuah hiburan di kota ini, di republik ini, dan salah satunya adalah sepak bola. Dimana sebenarnya sepak bola ini seperti Bung Adi bilang tadi, dia adalah bahkan mengalahkan Olimpiade ke Candu ya, candu sebenarnya. Kenapa sih harus kita rusak dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh? Ya itu tadi Bung, karena dia candu ya, Ya. candu sehingga arahan yang salah, lalu timbul semacam sikap berlebihan, Nah, fanatisme berlebihan itu. fanatisme yang berlebihan itu yang selalu kita bentengin dengan kawan-kawan. Ingat, sepak bola ini menyatukan kita. Ya. Sepak bola menyatukan kita. Kita berbicara mereka di tanah Jawa silahkan, berbicara di luar Kalteng silahkan. Artinya mau sama juga, ada juga komunitas-komunitas pecinta bola yang ada di sini nih, yang kayak bisa sebut aja Arema dan lain segala macam. Teman-teman Ketika di Arema. sini kalian kumpul, kalian punya masalah di luar, Oke. silahkan kalian selesaikan di luar. Tapi ketika kami anggap itu sudah mencoba mengusik masyarakat sini, pertama kalian berhadapan dengan Kalteng Mania. Artinya itu yang jangan sampai, silahkan di luar sana silahkan, tapi di sini kita tetap. Jadi ada sinergitas juga ya antara Kalteng Mania dengan kelompok supporter lainnya yang ada Jelas, di sini. itu jelas, itu ya? yang kita bangun. Artinya kita bangun dengan komunitas-komunitas supporter ini yang ada di Palangkaraya khususnya ya. Ya. Karena di Palangkaraya juga banyak ya. Banyak. Ada Artinya Aremania yang Aremania, The Jack, terus Bonek. Nah, mereka Pasupati dan lain sebagainya. Silahkan. Ketika kalian ada masalah dalam tanda kutip di luar sana, jangan dibawa ke Palangkaraya. apa mereka itu juga ikut mendukung Kalteng Putra nggak, Bang? Kalau kita lihat mereka ketika Kalteng Putra dalam hal ini ketika bertanding, mereka gabung ya. gabung mendukung. Kalteng Putra. Dan terima kasih juga mereka sadar sepertinya ketika mereka ada di Kalimantan menghargai daerah itu. Cuman memang mereka minta pengecualian. Betul. Kecuali Bang ya, kalau tim Mereka kami yang main, mohon maaf kami berada di seberang ya. Betul. Nah, Itu kita maklumi. kita malu dan kita tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu, biasa saja gitu kan. Ya, kita takutnya gini bahwa Palangkaraya ini kecil. Ya kan, Palangkaraya ini kecil, tetapi karena informasi yang begitu luas dan tidak tersaring tentang bagaimana supporter, ya kan kita buka saja internet, kita ngelihat nih hooligan di Inggris bagaimana ini kan, nah, terus bagaimana di Spanyol kayak gitu kan, bagaimana di Itali, ya kan, jangan-jangan itu terkontaminasi ke Kalteng Mania ya. Nah saya berharap itu tidak terjadi gitu. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih belum masuk kayaknya. Belum masuk sih. Ya. Masih kami coba kontrol. Memang mencoba ada yang coba kayak gitu ya, pendekatan persuasif dulu lah kami. Disadarkan artinya ketika mengarah ke sana kita sadarkan, kita sama-sama bahwa target kita dalam komunitas ini bukan untuk ke sana gitu loh. Kita mencoba, ini adalah rumah yang kita buat rumah ini sedikit nyaman mungkin bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalamnya gitu loh. Oke. Itu tentang Kalteng Mania, Bung ya, Kalteng Mania di dalam ya, bagaimana mengatur Kalteng Mania di dalam segala. Nah sekarang hubungan Kalteng Mania dengan Kalteng Putra sendiri itu bagaimana? Manajemen Kalteng Putra dengan Kalteng Mania itu sendiri bagaimana? Jangan-jangan nanti kita teman-teman nih support full Kalteng Putra, tetapi dari manajemen sendiri tidak ada rewardnya gitu loh. Kalau dari manajemen sendiri memang kami tidak berharap lebih ya. Gitu. Kami tidak berharap lebih. Masalah rekrutmen pemain segala macam itu sebenarnya kami serahkan ke manajemen sendiri. Cuman kami mencoba memberikan masukan-masukan. Dan memang ada beberapa momen di mana Kalteng Mania juga diminta, artinya melihat seleksi segala macam, memberikan rekomendasi segala macam. Cuman kami hanya sebatas itu, kami tidak campur ke dalam manajemen mereka ya. Manajemen silahkan manajemen dengan
dengan aturan main yang ada di situ. Yang Kalteng Mania cuma inginkan kemenangan. Kemenangan, kami tidak peduli pemain itu siapa dan dari mana, yang penting poin 3. Iya. Itu saja. Oke. Ini supporter kan harus mendukung tim yang didukung. Wajib itu, wajib. Selama ini yang kita baca, saya sering baca di grup Kalteng Mania juga, ada kekhawatiran kawan-kawan Kalteng Mania nih ikut bertanding tidak di Liga 2 tahun ini Kalteng Putra gitu ya. Kira-kira bagaimana itu, Bung? Itu sebenarnya bukan hanya kekhawatiran Bung Hadi sendiri ya. Ya. Sebenarnya itu adalah sebuah pertanyaan baik yang warga Kalimantan Tengah, baik yang ada tergabung dalam Kalteng Mania maupun yang di luar. Itu adalah pertanyaan, kekhawatiran. Kami sebenarnya minta kepastian, harapannya ada semacam pernyataan, statement lah dari pihak manajemen untuk meyakinkan masyarakat Kalimantan Tengah bahwa kita siap. Tentunya apa yang beredar di masyarakat itu harus segera diselesaikan. Terutama kita sangat malu nih gaji pemain. Gaji pemain ini yang bikin malu kita. Bahkan deadline dari PSSI sebelum bergulirnya Liga 2 tanggal 26 September ini kurang dari 1 bulan loh. Udah harus terpenuhi ya? Harus itu. Tapi katanya udah dititipkan tuh ke PSSI itu. Kan katanya. Kalau katanya ini sementara kita tidak dapat berita langsung, kabar langsung dari PSSI ini bahwa menyatakan masalah Kalteng Mania, Kalteng Putra, gaji pemain, apapun masalahnya, apalagi Kalteng Putra ditunjuk sebagai tuan rumah. Tuan rumah, iya, Kalteng Putra tuan rumah kan? Tuan rumah. Jangan-jangan beritanya Kalteng Putra tuan rumah ternyata tidak bisa bertanding. Oh gitu. Itu malu Pak, malu sangat kita. Jadi tuan rumah tapi tidak bertanding. Tidak bertanding. Sama aja nyiapin kandang orang. Ya. Itu yang kami ingat. Artinya ada kepastian, dari manajemen sendiri. Entah siapa juru bicaranya manajemen itu, ayo bicara nih bahwa apa yang kalian khawatirkan sekarang sudah selesai. Gitu ya. Itu yang kami harapkan. Oke, selain kekhawatiran tentang ikut tidaknya Kalteng Putra di Liga 2 tahun ini ya. Emang Kalteng Mania tahu nggak pemain-pemain yang direkrut? Tidak tahu, sampai sekarang tidak tahu. Lah, ya kan akhirnya kita mau bertanding tapi kita nggak tahu nih pasukannya apa nih? Dipersenjatai bambu runcing atau granat nih? Itu juga sebenarnya memang ada kami mencoba dari kawan-kawan sendiri kadang sering melihat ke lapangan. Ketika mendengar ada kabar latihan saja datang gitu. Pasti datang. Betapa rindunya terhadap Kalteng Putra itu. Cuma itu tadi. Ya benar kata orang-orang, supporter di sini masih kelas 2. Betul. Dianggap manajemen itu kelas 2. Makanya ya siapa sih supporter itu, seolah-olah tanpa supporter mereka masih bisa bertanding kok. Itu seolah-olah bahasa mereka gitu. Tanpa mereka sadari bahwa supporter ini adalah sebenarnya pemain ke-12. Pemain ke-12 dari support gitu. Iya. Itu sebenarnya ayo kita kalau memang ada permasalahan segala macam, ayo sebenarnya supporter siap kok rembuk. Dan supporter ini, kalau menurut saya supporter ini adalah orang yang paling sayang terhadap tim. Ya. Karena gini, beberapa kejadian di saat Kalteng Putra tandang, ya kan? Tandang di Pulau Jawa. Baru sampai bandara udah dilemparin telur, diintimidasi. Yang paling teriak itu Kalteng Mania, saya lihat segala di Instagram, di apa, segala itu paling ribut itu. Nah, harapan kita ya pihak manajemen lebih pure ke Kalteng Mania. Iya. Gitu. Itu kamu serahkan ke manajemen lah. Harapannya sebenarnya seperti itu. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Karena kami cinta Kalteng Putra itu tulus. Cinta kami tulus untuk Kalteng Putra. Kami tidak mencari lebih. Yang kami harapkan itu adalah poin 3. Poin 3 yang kemenangan. Cuman kalau memang kami diajak diskusi, kami siap. Kami sangat siap. Kami sangat terbuka. Artinya bahkan
ketika kawan-kawan manajemen minta bantu dari Kalteng Mania ini untuk masuk ke dalam manajemen untuk membantu, kami siap. Jadi tidak ini saja ya, Kalteng Mania itu tidak hanya support sebagai tim Kalteng Putra, tetapi juga segala lini yang dibutuhkan Kalteng Putra sebenarnya Kalteng Mania siap ya. Sumber daya manusianya ada di dalam itu semua. Ngumpul semua di situ. Artinya kalau hal-hal seperti itu kami bisa, itu aja intinya. Ya artinya gini, tidak iri nggak ya teman-teman di Kalteng Mania nih ngelihat supporter yang lain itu mandiri dalam artian mampu menghidupkan dapur sendiri gitu kan, terus ada sinergitas ya kan, ada kerjasama yang bagus antara tim yang didukung dengan supporter. Contoh ya kayak di nggak usah jauh lah, tetangga kita lah, Barito Mania ya, tetangga kita sebelah, dia dengan tim, terus bagaimana merchandise yang ada itu mereka kelola gitu loh. Kita tidak bisa seperti teman-teman di Pulau Jawa juga, supporter yang bisa mengelola. Kalau di Palangkaraya di Kalteng saya lihat itu masih serabutan ya, masih serabutan. Artinya banyak merchandise ilegal yang dijual bebas. Sebenarnya itu kan bagi Kalteng Putra kerugian dan Kalteng Mania tidak dapat manfaat seperti itu. Itu yang sebenarnya harus kita tertibkan bersama-sama. Makanya saya bilang tadi, untuk hal-hal seperti itu ada saatnya di mana manajemen meminta para supporter ini untuk berkumpul untuk membahas hal-hal seperti itu. Katakan saja, misalnya kayak apa sih, merchandise ya? Merchandise itu, nih, misalnya katakanlah para supporter yang ngelola nih satu pintu saja, itu lebih tertib. Artinya sama dengan apa yang dilakukan kawan-kawan supporter yang di luar sana. Betul. Itu yang kami harapkan. Ini saya melihat karena ada kedekatan individu atau emosional antara pihak orang-orang di manajemen ini dengan orang di luar yang punya usaha bidang itu, sehingga seolah-olah aksesnya langsung gitu. Akses langsung, teman di manajemen juga kan jangan kan merchandise ya tidak dikelola oleh supporter. Parkir sendiri pun Kalteng Mania ada jatah nggak? Kalau parkir kan nggak ada jatah. Bahkan itu ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Masalah parkir, kadang kan sempat semacam iri gitu ya. Dalam tanda kutip iri ya. Enggak, masalahnya Bung Gary ini ketika Kalteng Mania dengan anggotanya datang ke lapangan dikenakan parkir itu yang kadang buat saya jengkel. Saya bilang, kalau Kalteng Mania dikenakan parkir, kami nggak datang, siapa yang nyepotin teman-kawan di dalam? Boro-boro kami sudah tidak mengelola. Boro-boro kami mengelola itu. Sementara kan kadang datang nih, parkir pun diminta. Kadang-kadang anggota ngeluh ke saya, Bang, masa kita yang sudah datang ini kita habis segala macam mau mendukung. Kalau tiket, saya bilang kalau tiket wajib, itu dukungan kita terhadap Kalteng Putra. Kalian apapun caranya wajib beli tiket. Kadang-kadang harga parkir gila-gilaan. Itu lagi masalahnya. Sekendak hati gitu ya. Itu yang kami inginkan. Cobalah kalau untuk selanjutnya itu kita bicarakan bersama untuk kepentingan bersama. Jangan lagi mentang-mentang ada orang dalam segala macam dalam tanda kutip itu kami dianggap tetap kelas 2. Ya. Jangan seperti itu. Yuk kita belajar sama-sama. Banyak kok kiblat kita untuk belajar di Republik ini. Gak usah jauh-jauh. Saudara tua kita di Kalimantan Selatan aja. Itu bisa kita untuk belajar. Kenapa tidak gitu loh, untuk belajar yang lebih baik. Kapan perlu ya dari Kalteng Putra sisihkanlah sedikit ya buat mengutus teman-teman Kalteng Mania belajar di sebelah, tetangga sebelah misalnya seperti itu. Atau belajar ke yang lebih besar bagaimana mengelola, kan seperti itu. Sementara kami untuk itu kami tidak terlalu lebih ya minta apalagi sampai dana, kami minta restu saja. Nah itu dia tadi. Kami minta restu saja. Karena kawan-kawan temannya nih, kami beri restu kalian untuk belajar bagaimana mengelola ini ke apa yang lebih bagus lah, manajemen yang lebih bagus. Saya siap mendanai, bener. Artinya berikan porsi lebih lah terhadap Kalteng Mania. Itu yang kami harapkan. Jujur itu yang kami harapkan. Banyak itu. Nah. Oke, dari banyak permasalahan tadi ya, permasalahan ya artinya yang teman-teman keluhkan ya mungkin dari Kalteng Putra belum tergerak terhadap itu, mungkin menyadari tapi belum ada waktu untuk mengatur itu. Jadi di samping hal itu semua, tetapi kan hubungan pribadi dengan manajemen bagus saja ya, bagus tidak ini aja ya.
bahwa ini bukan protes ya, tetapi sedikit masukan buat teman-teman di manajemen Kalteng Putra. Kita berharap seperti itu. Nah, bagaimana sepak bola ini bisa dikelola modern, yaitu tadi antara klub dengan supporter bisa berjalan beriringan. Iya. Loh, di Kalsel, teman-teman Kalsel itu supporter mengelola parkir segala loh, mengatur. Nih di wilayah ini parkir untuk wilayah ini, yang datang dari sebelah sini, yang datang misalnya kayak dulu kita ingat ya, saya pernah ikut rombongan teman-teman di Kalteng Mania, ikut rombongan waktu main di Banjarmasin di 17 Mei. Iya, 17 Mei ya. Kita akan ditempatkan nih parkir kita Nah. nih, yang mengelola mereka semua. Nah kita di sini kok dikelola oleh lain gitu loh. Saya nggak tahu lembaga apa segala apa kan, ya itu urusan mereka. Tapi ke depan kita berharap Kalteng Putra lebih terbuka terhadap Kalteng Mania, berikan porsi lebih terhadap Kalteng Mania. Karena teman-teman Kalteng Mania yang setia terhadap Kalteng Putra itu. Nah, oke, Bung Edi. Selain itu, ada nggak kira-kira mencoba untuk melakukan kerjasama dalam artian bentuk kontrak kerja nanti ke Kalteng Putra? Artinya ini dari teman-teman dari Kalteng Mania mencoba menggugah hal seperti itu. Karena bagaimanapun ini peluang, kita tuan rumah, ya kan? Kita tuan rumah, bersyukur mudah-mudahan ketika kita sebagai tuan rumah pertandingannya itu bisa dengan penonton, Iya. bukan tanpa penonton, ya kan? Kan penonton ya. Ya kan Piala Eropa udah ada penonton, Piala Amerika udah ada penonton, masa kita takut, ya kan? Nah, tentu dengan prokes pasti, Iya. ya kan? Nah, bisa tidak teman-teman Kalteng Mania berkomunikasi dengan manajemen Kalteng Putra bagaimana menyiapkan sebagai tuan rumah, karena waktunya mepet nih. Untuk itu kami sebenarnya sangat berharap ya, karena pernah beberapa kali itu juga ada, artinya ketika diminta untuk gotong royong saja. Dulu kan masih posisi belakang stadion Ya. tempat latihan itu kan masih belum layak. Ketika diminta turun saja, Kalteng Mania turun kok untuk membantu membersihkan itu. Nah, Jadi, untuk ini kita ayo sama-sama nih. jangan alergi ya. Jangan alergi lah, sama-sama Kalteng Mania orangnya Sama-sama. asik-asik kok. Dan gak neko-neko sebenarnya kami itu. Kami kenapa bilang gak neko? Gak butuh yang lain-lain, kami hanya butuh ini untuk mengangkat nama Kalimantan Tengah ke kancah Ya. nasional. Toh ketika nama Kalimantan Tengah terangkat, ya mereka-mereka juga yang banyak ngambil manfaatnya ya. Sangat. Otomatis. Ya, itu. otomatis. Nah, oke, Kalteng Putra ini kan supporternya tidak hanya Kalteng Mania ya. Iya. Ada juga teman saudara kita dari Pasus 1927 ya. Nah, itu hubungan dengan mereka gimana tuh? Kami sama-sama mendukung intinya. Sama mendukung. Nggak ada bentrok segala macam, nggak ada. Artinya mungkin di teman-teman sebelah sana sama, tujuannya sama, hanya untuk Kalteng Putra gitu loh, Kalteng Putra. nggak minta lebih juga. Betul, betul, betul. Itu saja sebenarnya kalau dari yang lain itu. Ya, setidaknya gini, dengan dukungan dari supporter baik Kalteng Mania ataupun nanti Pasus 1927 sama-sama nih ke manajemen bicarakan, minta porsi untuk Kalteng Mania, untuk teman-teman supporter Pasus misalnya, berikan porsi ke mereka seperti itu, akan dilihat oleh Kalteng Putra, oh ini mereka udah bagus, udah bisa kerjasama nih, baru diberikan kepercayaan. Mungkin saja selama ini karena hubungan berdua ini, saya tidak bilang retak, tidak bilang tidak harmonis sih, tidak, cuman agak sedikit kurang komunikasi mungkin, ya kan, sehingga bagi Kalteng Putra masih tidak begitu dianggap, mungkin seperti itu mungkinnya. Kalau mereka manajemen menganggap seperti itu, saya katakan jalankan, dan saya tekankan bahwa itu adalah anggapan yang berlebihan. Terbukti kok kami dipercaya mengelola tiket. Oke. Percaya, cuman dengan tanggung jawab. Iya, Artinya pasti. kami mengelola tiketing masuk itu tetap anggota kami beli sesuai dengan ini. Kami hanya dipercayakan diambil beberapa dari anggota Kalteng Mania untuk jaga di pos. Oke. Di pos Ya, itu ya saja. itu tadi, bahwa itu tadi kan saya bukan berasumsi sih, saya hanya membayangkan saja. Jangan-jangan ini nih sandungannya. Jadi ya ke depan bagaimana sih teman-teman Kalteng Mania selaku saudara tua ya, dari Pasus 27 bisa bersinergi sama-sama, terus sama-sama menghadap Kalteng Putra, manajemen Kalteng Putra. Kan seperti itu.
Karena kita tuan rumah loh. Kalau tuan rumah kan banyak yang harus disiapkan. Bisa sangat mungkin. Apa sih yang enggak buat Iya kan? buat provinsi ini gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin buat provinsi ini. Kita sama-sama tujuan kita untuk kemajuan nama Kalimantan Tengah. Ya, itu dia. Saya berharapnya ke situ bahwa oke, kita sama-sama saling membenahi, ya kan teman-teman Kalteng Mania bisa bersinergi dengan Kalteng Putra itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah, ya kan. Ya kalau selama ini ya kena, ya mohon maaf ya, dari teman-teman manajemen Kalteng Putra juga masih terkesan tertutup, ya, tertutup dan apa ya kita bilang seakan-akan masyarakat hanya disuruh menunggu nih. Tunggu tampil aja. Kalau tanggapan saya masalah itu bisa jadi karena kepemilikan saham. Karena kepemilikan saham itu artinya bukan dominan lagi, punya mereka semua gitu loh. Padahal kan gini, padahal kan asiknya dalam sebuah sistem sepak bola, sebuah klub itu dimiliki pendukung, supporternya. Jadi semua terbuka. Artinya. Jadi kan ada saran urung rembuk lah. Iya. Karena kadang-kadang supporter itu lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui apa sih yang diperlukan tim ini gitu. Kadang-kadang seperti itu. Karena memang kecintaan mereka. Nah itu dia. Kecintaan terhadap tim itu akhirnya dia bedah semuanya di dalamnya itu sendiri. Dia ingin lihat luar dalamnya, akhirnya dia tahu permasalahan yang ada di dalam itu. Nah itu dia. Cuma sayangnya tidak dilibatkan. Belum dilibatkan. Itu masalahnya. Ya kita berharap lah semoga bapak-bapak kita yang di manajemen Kalteng Putra bisa lebih memberikan porsinya, lebih mempercayai kepada supporter Kalteng Putra sendiri, baik itu Kalteng Mania ataupun Pasus 1927. Berikanlah mereka-mereka ini peran tersendiri, tugas tersendiri, bekerja maksimal, bisa bekerja sama. Tentu kalau mereka maksimal, tugas Kalteng Putra itu lebih ringan. Iya. Nggak usah jauh. Kalteng Mania atur, parkir nih. Kalteng Mania di halaman depan nih parkir, belakang mereka Pasus misalnya. Kami tidak mau tahu berapapun itu, laporkan berapa persen pembagiannya. Iya. Kan seperti itu. Jangan lagi hal-hal yang di luar, saya bilang hal-hal yang tidak berkaitan itu justru dilibatkan kayak gitu loh. Kan selama ini seperti itu. Intinya begini, Bung. Berikan ruang bagi supporter, tugas manajemen akan menjadi lebih ringan. Nah itu dia, aja. saling berbagi ya. Saling berbagi gitu. Jangan dipikul sendiri bukannya. Iya. Gitu. Bagilah dari kami siap kok membantu. Iya. Tenaga dan pikiran pasti disiapkan oleh teman-teman. All out ya. Iya. Sahabat cerita tuntas kalian, kami berdiskusi di sini bukan ingin menyalahkan siapa-siapa sih ya. Tidak, kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Kita hanya coba sharing. Menurut pemikiran kami yang terbaiknya ini akan kami sampaikan. Ya, tidak ada istilah dari kami untuk menjatuhkan siapapun. Kami semata-mata peduli terhadap Kalteng Putra, apalagi di Liga 2 ini Kalteng Putra menjadi tuan rumah ya, Bung Edi ya. Nah, menjadi tuan rumah. Tentu kita tidak ingin jadi tuan rumah tapi tidak bisa bertanding, ya kan? Itu intinya. Nah, harapan saya kepada teman-teman Kalteng Mania, terus kita mencintai Kalteng Putra, terus kita berbuat untuk Kalteng Putra, terus kita bernyanyi selama 2 kali 45 menit untuk mensupport. Kita tetap menjadi pemain ke-12 ya. Nah, Bung Edi, di sesi ini saya pengen statement Anda ya. Statement Anda di closing statement ini, Anda apa harapan Anda terhadap Kalteng Putra, terus kepada masyarakat Kota Palangkaraya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya terhadap Kalteng Putra ini. Silakan Bung Edi. Terima kasih. Ini harapan kita bersama ya buat Kalteng Putra. Tadi sudah saya ngomongin jelas. Dan terakhir saya ingin katakan, jangan pernah berhenti kita untuk mengangkat nama Kalimantan Tengah ke kancah nasional. Artinya harapan itu masih ada, waktu masih ada. Mungkin akan benar ketika kita tidak perlu membicarakan siapa yang harus disalahkan. Tapi angka lebih menariknya apabila kita berbicara apa yang harus kita lakukan ke depan untuk Kalteng Putra ini sendiri gitu. Artinya harapan itu masih ada waktu. Kami yakin pihak manajemen akan menyelesaikannya dalam waktu yang ada ini. Akhirnya kita tidak hanya menyiapkan panggung untuk
klub-klub luar, tapi kita juga ada di panggung itu sendiri. Dan untuk manajemen sendiri, ayo kita berbagi. Kalian minta apa dengan supporter, insya Allah kami berikan lebih untuk manajemen itu sendiri. Dengan tujuan sama-sama kita membangun persepak bolaan yang ada di Kalimantan Tengah ini, kita membawa nama Kalteng ke kancah nasional. Sekali lagi jaya untuk Kalteng Putra, jaya untuk Kalteng Mania. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Edi. Oke, sahabat Cerita Tuntas, demikian perbincangan kita, santai, ramai, seru ya, seru. Saya juga pengen di season berikutnya, di pertemuan berikutnya, saya pengen ngundang Bung Edi lagi ya. Siap. Tapi bukan bicara tentang bola, tapi tentang bicara bagaimana Kalimantan Tengah. Sahabat Cerita Tuntas, demikian akhir dari podcast kita hari ini bersama Bung Edi Sabana, Ketua Kalteng Mania, dan bersama saya Bang Adi, Cerita Tuntas. Kalimantan Tengah, saya Grace Trista Boyan mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah daripada Ketun, Surser, Sitset, Hirhar, Irgar, menampak Haning Pulo, nyar, rau. Lebih baik ikuti Festival Tabe yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Ayo, hari keras Umba. Sana